Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas kedua perusahaan yang bergerak di bidang komoditas energi. Meskipun bergerak di bidang yang sama, tetapi komoditas mereka itu sedikit berbeda ya. Karena kita tahu sendiri bahwa komoditas energi itu banyak banget. Dari ada yang batu bara, sampai gas, minyak bumi, lalu ada berbagai komoditas lainnya ya yang bergerak di bidang energi. Bahkan air juga bisa dibilang komoditas energi, karena ada juga pembangkit listrik tenaga air. Tetapi kita akan membahas dua sektor aja yang lumayan terkenal sih ya. Ya, ini ada yang bergerak di bidang batu bara satunya, lalu satunya lagi bergerak di bidang gas bumi. Kita akan sandingkan, kita akan pertarungkan kedua perusahaan ini manakah yang terbaik. Dari listnya di sini udah terlihat ya. Yang pertama yang terbaik itu adalah perusahaan gas negara TBK dengan kode emiten PGAS atau Pegas ya. Mereka nomor satu, tetapi dengan selisih yang cukup tipis sih dengan posisi kedua, yakni Harum Energi Tbk dengan kode emiten HRUM atau kita panggil aja HRUM ya. Memang kedua perusahaan ini memiliki posisi yang berbeda-beda, ada yang nomor 1 dan nomor 2, tetapi kedua perusahaan ini layak investasi ya. Why? Nanti kita akan lihat ya. Ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas dari yang terbawah dulu, yakni HRUM. Meskipun di posisi terakhir, tapi HRUM ini perusahaan yang bagus banget sih. Ya, mereka bergerak di bidang batu bara. Didirikan pada tahun 95 ya. Dengan portfolio di bidang pertambangan batu bara dan mineral serta kegiatan logistik dan pengolahan berlokasi di Kalimantan Timur, Maluku Utara, Indonesia ya. Ini websitenya bentuknya sih kayak desktop ya, jadi agak susah sih bacanya ya. Tetapi intinya mereka bergerak di bidang batu bara. Ini dia. Ini udah pas mau dikapalkan ya. Jadi memakai kayak satu pemindah gitu. Ini tumpukan batu baranya udah diproses, tinggal disalurkan. Udah dihancurkan, udah ditimbun juga. Selanjutnya untuk bisnis yang mereka jalankan itu pastinya tentang batu bara operasional ya. Dimana lokasi geografis tambang mereka yang menguntungkan dekat dengan garis pantai dengan jarak lokasi tambang ke pelabuhan antara 10-50 km. Semakin dekat, semakin akan mengurangi biaya mereka yang semakin menambah pundi-pundi cuan mereka. Jadi semakin dekat semakin baik ya. Jadi mereka terbukti sudah dekat penambangan batu bara, pengangkutan juga, penghancuran, penimbunan batu bara sampai proses pengapalan batu bara. Ya. Sebenarnya mereka juga ada bergerak di bidang nikel sih, karena mereka juga ada beli perusahaan Australia yang bergerak di bidang nikel. Jadi bisa dibilang mereka diversifikasi ada juga ya. Ini anak perusahaannya, kita coba lihat. Nah, yang pertama ada Mahakam Sumber Jaya, didirikan pada tahun 96 dan mulai melakukan kegiatan operasional pertambangan batubara tahun 2004. Wilayah operasi pertambangan yang dikelola berada dalam jarak rata-rata sekitar 45 km dari lokasi fasilitas pengolahan batubara ya. Pemuatan tongkang di Separi dapat diakses melalui jalan pengangkutan khusus yang dikelola oleh MSG ya. Juga sudah menerima sertifikasi sebagai berikut. Lalu ada lagi PT Santan Batubara. Dari namanya sih agak ambigu ya. Ada santan, ada batubara, tapi jangan salah. Mereka pastinya bergerak di bidang batubara ya, seperti induknya. Didirikan tahun 98 dan melakukan kegiatan pertambangan batubara berdasarkan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi ketiga pada tahun yang sama. Operasi penambangan komersial yang dilakukan dimulai dari lokasi tambang Separia pada kuartal pertama 2009 dan untuk saat ini penambangan dilakukan di blok Uskap. Lalu ada lagi karya usaha Pertiwi juga ya. Ini juga mendapatkan izinnya September 2010 dan Januari 2013 mengakuisisi 50,50% kepemilikan di KUP ya. Nah, lalu ini juga sama batubara. Lalu PT Bumi Karunia Pertiwi didirikan tahun 2005 ya, pertambangan juga, dan pastinya ini merupakan batubara juga ya. Lalu selanjutnya ada tambang batubara Harum, didirikan tahun 97 dan memulai kegiatan eksplorasinya tahun 97 juga ya, memperoleh izin tahun 2011 Agustus ya. Batubara juga. Lalu ada banyak banget sih. Tanito Harum Nikel. Ini merupakan salah satu entitas anak yang secara resmi didirikan berdasarkan akte nomor 69 tanggal 23 Juni 2010 oleh Notaris Angela Meilani Basirun, sarjana hukum, dan merupakan perusahaan yang bergerak di antaranya di bidang investasi. Kedepannya THN akan berfokus pada usaha di perusahaan pertambangan nikel dan pengolahan di Indonesia.
Lalu ada PT Layar Lintas Jaya ya di bidang pelayaran. Lalu ada lagi Harum Energi Australia ya, ini yang tadi saya sebutkan ya. Ya, di bidang investasi sih dia nih. Lalu Harum Energi Capital, kegiatan usahanya di bidang investasi. Lalu Harum Asia Capital, ini juga kegiatan usahanya di bidang investasi. Lalu ada Lotus Kolindo Marine ya, ini perusahaan bergerak di bidang pengangkutan dan pelayaran. Jadi itulah beberapa tentang Hurum yang juga sudah diversifikasi ke nikel ya, dan juga ada batu bara dan pelayaran logistik. Jadi bisa dibilang prospeknya sih aman, karena mereka bermain di dua sektor yang memiliki rencana yang berbeda-beda ya. Batu bara untuk sekarang masih oke, tapi ke depan masih cukup beresiko. Tetapi nikel ini memang sekarang udah juga cukup oke, tapi ke depannya pasti lebih oke lagi. Karena itu Hurum itu mainnya aman banget, jadi prospeknya aman. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya ya, dimana posisi masyarakatnya sebesar 18,620%, ini aman. Lalu PT Karunia Bara Perkasa sebesar 79,79%. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja ya. Kebanyakan membicarakan tentang bagaimana batu bara dapat memperkaya pengusaha, karena memang batu bara masih tidak kehilangan sinarnya untuk sekarang. Dan untuk laporan keuangan daripada Hurum ini sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022, dan besar banget, saya terkejut ya. Saya masih ingat pada tahun 2020 kalau nggak salah ya, harganya itu pernah mencapai Rp216. Waktu itu saya sempat berpikiran untuk membeli Hurum, tapi saya tunda. Kenapa saya tunda? Itu karena harganya udah naik drastis ya waktu itu tahun 2021. Dan akhirnya mereka tetap naik sih, jadi saya kehilangan momen tersebut. Tapi ya nggak apa-apa, karena masih banyak perusahaan bagus lainnya ya. Jadi Hurum ini anggap aja rezeki bagi teman-teman yang sudah pernah memberi Hurum ya. Banyak sekali yang untung dari Hurum, sampai multi-bagger berkali-kali lipat, karena memang waktu itu harganya juga masih sangat murah. Dan tahun 2022 ini kinerjanya juga membaik banget, di mana operating profitnya 1,21 triliun rupiah dengan net profitnya 900 miliar rupiah. Tadi triliun dan ini 900 miliar rupiah. Berarti operating profitnya lebih besar, which is nice, dengan PR-nya 6,28 kali. Nice. Lalu untuk operating profit margin 55%, tebal banget. Dengan net profit margin 41%, ini juga tebal banget. Dengan cash ratio 141%. Wow, mereka sampai bisa bagi dividennya tahun 2022. Berarti udah dibagikan tahun ini, harus tunggu tahun depan baru bisa dapat dividen. Jadi Hurum ini juga turnovernya pada hari Jumat kemarin mencapai 109 miliar rupiah ya. Wow, gede banget. Jadi Hurum ini otomatis layak untuk investasi ya. Tetapi siapakah saingannya yang dapat lebih baik daripada Hurum? Ya, ini adalah perusahaan negara ya. Namanya tadi kita sudah sebut ya, Pegas. Ini merupakan perusahaan pemerintah, BUMN ya, badan usaha milik negara. Jadi mari kita bahas sama-sama sejarahnya. Websitenya pun saya sangat suka, sangat rapi dan sangat kreatif ya. Mereka pasti menyewa programmer dan website designer yang sangat bagus ya, sehingga websitenya sangat menarik. Bagaimana seberapa menarik, kita akan lihat sama-sama ya. Pegas ini adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi domestik. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan yang berdedikasi pada satu tujuan, memberikan keahliannya, energi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Secara berkesinambungan mengintegrasikan rantai bisnis gas bumi dari hulu ke hilir demi melayani masyarakat. Nah, ini fotonya keren banget nih. Udah bisa bikin film gitu ya, karena angle-nya bagus banget. Nah, ini adalah pipa untuk menyalurkan gas. Nah, ini visi misi mereka. Dan ini sejarah mereka yang udah lama banget, sejak masih zaman kolonialisasi Belanda ya. Jadi waktu masih dijajah Indonesia, tapi sekarang udah merdeka. Pegas ini sudah ada cikal bakalnya. Tahun 1859 sampai 2015, di mana resmi menjadi perusahaan gas negara pada 13 Mei 1965. Kiprah PGN telah dimulai sejak era kolonial. Banyak hal terjadi selama lebih dari 1,5 abad ya, telah mengarungi sejarah panjang industri gas di Indonesia. Dan ini adalah rangkuman perjalanan PGN menebar energi baik untuk kehidupan ya. Nah, ini yang keren nih. Nah,
Ini salurannya mirip saluran gas ya, dimana pada tahun 1859 didirikan perusahaan swasta Belanda firma LJN Eindhoven dan Co Gravenhage. PGN baru ditetapkan sebagai perusahaan negara pada 13 Mei 65. Lalu perluasan bisnis dan ekspansi PGN diikuti pembentukan anak usaha PT Transportasi Gas Indonesia. 2003 saham Pegas ini dicatatkan ya, tepatnya di 15 Desember 2003. Lalu 2007 sampai 2012 pembentukan anak usaha PT Pegas Telekomunikasi Nusantara, PT Pegas Solution, PT Saka Energi Indonesia, PT Gagas Energi Indonesia, dan PT PGN LNG Indonesia. 2016 memulai pembangunan dan pengelolaan proyek jaringan gas bumi rumah tangga di wilayah Batam, Surabaya, dan Tarakan. Setelah sebelumnya tahun 2015 ditugaskan mengelola jaringan di 11 wilayah, lalu PGN melakukan transformasi organisasi bersama anak dan afiliasi dalam bentuk One BGN, mengukuhkan langkah ke tahapan selanjutnya menuju perusahaan keras dunia di bidang gas. Dan ini kepemimpinannya direktur dan komisaris. Kegiatan usahanya, yap. Jadi gitu aja sih. Selanjutnya kita lihat produk-produk daripada mereka ya, dan layanan mereka yang juga bisa sebagai kegiatan usaha, pembangkit listrik, bahan bakar pada proses pemanasan dan pengeringan, ketel uap, tungku pengering, oven, dan banyak aplikasi. Ya, ini contohnya logam dasar itu kan membutuhkan gas bumi ya untuk bahan bakar, makanan juga ada ya. Fabrikasi logam, tekstil, sampai pembangkit listrik, dan juga ada kaca, lalu karet, keramik juga, kertas juga ada, kimia ya. Jadi itulah beberapa sektor yang membutuhkan gas bumi, produk daripada Pegas. Bahkan kita bisa berlangganan gas dengan Pegas ini ya, tapi tentu saja ini untuk tahap korporasi. Kalau kita yang cuma rumahan sih nggak membutuhkan sebanyak itu sih, nggak usah berlangganan seperti itu sih, karena ini tentunya harus dalam bentuk grosir yang lumayan besar ya. Misalnya untuk perusahaan tadi kertas atau perusahaan kaca yang membutuhkan gas bumi, itu bisa berlangganan dengan Pegas ini. Nanti dipasang pipa dan disalurkan dan dikenakan biaya seperti PLN gitu ya. Baik. Jadi gitu aja sih bagaimana prospek Pegas ini menjadi komoditas energi ya. Jadi untuk sekarang sih gas bumi ini sebenarnya energi yang bisa dibilang dari fosil sih. Ya, dari minyak bumi disalurkan, jadi pasti bisa habis suatu saat. Jadi saya berharap kedepannya dapat diversifikasi sih, mungkin ke energi baru terbarukan ya. Tapi di sini sih kita lihat sih belum ada ya. Jadi semoga saja ke depan ada daripada Pegas ini untuk bisnis mereka. Baik, jadi gitu aja sih untuk Pegas. Ya, untuk pemegang sahamnya sih Pertamina pastinya aman-aman aja ya, sebesar 56,964%. Ya, tadi saya udah baca dan juga aman. Lalu untuk porsi publik 43,036%, ini juga aman. Selanjutnya kita lihat porsi dari key statistiknya ya, di mana operating profitnya 2,14 triliun rupiah dengan net profit 1,7 triliun rupiah. Ini bagus karena operating profitnya lebih besar, which is nice, dengan PR-nya lebih baik daripada tadi ya, Hurum ya, 6,06 dia. Jadi beda tipis saja ya. Lalu dengan operating profit margin 17%, ini bagus, dengan net profit margin 14%, ini juga bagus, dengan cash ratio 147%. Bagus ya, mereka sampai bisa bagi dividen cukup besar, hampir 10% dividen yield-nya, dimana udah bagi kemarin bulan Juni tanggal 7 ya. Jadi harus tunggu tahun depan lagi sih kalau mau mereka bagi dividen lagi. Dengan profit kemarin Jumat 109 miliar rupiah. So ya, pastinya layak investasi ya. Jadi demikian pembahasan tentang kedua perusahaan energi ini. Jadi teman-teman pilih saja salah satu atau pilih dua-duanya sih, nggak apa-apa, karena teman-teman tidak akan salah jalan. Karena kedua perusahaan ini masih oke untuk investasi pada sekarang ya. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin, biar investasinya aman dan nyaman. Demikian pembahasan daripada Pegas, perusahaan gas bumi daripada negara, dan juga Hurum, perusahaan batu bara. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.